Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakung dumati. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jangan lupa tekan tanda subscribe, juga tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi, karena di setiap hari di channel Jelajah Supranatural ini akan diupload video-video terbaru, dan like dan komentarnya yang sifatnya membangun. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, kali ini kita banyak mereview tentang benda-benda bersejarah atau keris-keris dan lain-lain, karena kondisi sekarang masih dalam kondisi ada virus ya, jadi belum bisa terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Jadi ya kita isi dengan ini dulu, nanti kedepannya kita tetap akan melakukan penjelajahan ya kan, menguak misteri yang ada di bumi Nusantara seperti itu teman-teman. Sebetulnya sudah banyak sekali undangan-undangan untuk keluar kota, sampai keluar negeri juga banyak, tapi ini ya kondisinya kita belum bisa bergerak ya teman-teman. Itu saja, mohon dimaklumi. Jangan lupa dukungannya teman-teman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya memegang sebuah benda yang sangat kecil ini teman-teman. Ini adalah kepompong besi kuning ya. Kepompong besi kuning. Jadi ya kalau diginikan teman-teman, ini ada jarumnya ini sahabat ya. Nah ini ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini adalah kepompong besi kuning yang ini sudah saya pegang, saya simpan kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu. Ini sudah saya koleksi dan saya simpan, dan fungsi dan kegunaannya ini secara keseluruhan teman-teman, ini untuk kejayaan, boleh dibilang juga untuk kerezekian, sebagai penangkal sihir atau kekuatan jahat yang akan menyerang kita, yaitu teman-teman ya. Ya kita bukan percaya dengan bendanya, kita ini cuma menyampaikan itu, setiap benda itu ada energi seperti itu teman-teman. Sama dengan halnya sebuah rumah yang mampu memayungi kita dari panas dan hujan seperti itu teman-teman ya. Ini tapi ini kan bendanya yang bersifat spiritual ya. Ya itu, jadi lebih kepada cerita spiritual lah di sini, dari sudut pandang spiritualnya gitu teman-teman ya. Ini kepompong besi kuning ini untuk yang saya sampaikan tadi, selain untuk kejayaan, juga bisa untuk pendiding atau peredam penolak bala, atau anti santet, anti sihir, anti tenung. Nah seperti itu ya sahabat jelajah supranatural. Nah kebetulan di benda yang saya simpan ini ada power atau energinya, ada penjaganya ya teman-teman. Semacam cahayanya itu sangat terang, jadi kalau ada hantaman energi negatif dia mental gitu, memantul mental itu teman-teman. Ini yang keistimewaan yang benda yang saya simpan ini. Nah teman-teman mungkin pengen tahu bagaimana cara melihat kodam atau energi yang ada di besi kepompong besi kuning ini teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah punya ya kan, sama bentuknya atau mungkin beda bentuk. Cara melihat kodamnya bagaimana? Ini harus ada sesajiannya nih sahabat ya. Sesajiannya apa saja? Itu ada gedang atau pisang raja 2 sisir. Itu gedang itu menunjukkan bahwasanya gede sing digadang-gadang, besar yang kita harap-harap, atas doa yang kita panjatkan pada Tuhan itu terkabul. Itu filosofi dari gedang. Lalu ada bunga atau kembang. Bunga setaman itu bunga yang 9 macam, itu menunjukkan bunga yang hati kita, jadi kesenangan hati kita ikhlas dan selalu senang bahwa saat kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Nah itu teman-teman ya, itu disimbolkan dengan adanya bunga. Lalu ada kopi pahit. Kopi pahit itu sebagai simbol itu cobaan yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita, makanya kita harus senantiasa terus bersabar ya, disimbolkan dengan kopi pahit. Dan kopi manis itu menunjukkan bahwasanya kebaikan atau anugerah atau kesenangan yang diberikan oleh Gusti Allah. Kita juga harus terus bersabar mendapatkan ini ya. Kita dapat kesenangan, dapat kesusahan, harus bersabar. Lalu ada air putih teman-teman, itu sebagai tulusnya hati kita, bersihnya hati kita. Itu kita selalu berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada manusia yang lain ya, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa kalau hati kita selalu bersih dan kita selalu berprasangka baik. Nah itu ya. Nah, lalu ada telur ayam kampung.
Telur ayam kampung ini sebagai bentuk pengganti jiwa dan raga kita. Segenap jiwa dan raga kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah arti daripada apa? Sesajian teman-teman. Terkadang bukan telur ya, terkadang ayam ingkung ya. Itu yang skalanya gede. Nah, kalau sudah lengkap itu juga ada minyak wangi dan dupa. Apabila semua sudah lengkap, ini bendanya dioles minyak wangi, lalu diasapi dengan dupa. Setelah diasapi ini selesai teman-teman, ini kita bermunajat, bermohon kepada Tuhan dengan bahasa dan penyampaian sebetulnya terserah kepada teman-teman, bebas bahasanya yang teman-teman lebih mudah dan teman-teman yang penting teman-teman pahami dan mengerti. Nah, di sini saya akan memberikan contoh saja. Nah, misalnya gini teman-teman, ya Allah Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya melihat kodam, yoni, atau aura yang ada di benda yang saya miliki ini. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak-Mu ya Allah. Saya hanya berserah kepadamu. Izinkanlah saya untuk melihatnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu diletakkan di bawah bantal. Nah, setelah diletakkan di bawah bantal, nah, kita tidur di situ. Ingat ya, tidurnya sendiri. Semoga di dalam tidur yang teman-teman lakukan itu nanti bermimpi dan berjumpa dengan kodam atau power energi yang ada di pusaka yang teman-teman miliki. Dan ini berlaku bukan untuk besi kuning aja, untuk batu dan lain-lain yang teman-teman pengen lihat, itu tata caranya sama. Ya teman-teman, nah demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kegelapan, ketidaksempurnaan itu tentunya milik manusia, termasuk saya Kitruno Pamungkas. Dan kebenaran yang betul-betul benar dan hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum dumadi. Saksikan terus jelajah supranatural menguak misteri bumi Nusantara. Untuk berapa nas, malik nas ilahi nas musyari wasfasil panas, alladhi wasfisul fi suduri nas minal jin nas